Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Walia. Saya akan mempresentasikan tentang Jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity dalam mata kuliah Cyber Security Management sebagai penuntasan ujian akhir semester genap. Abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan berdasarkan data telah dikumpulkan dari berbagai perusahaan untuk diidentifikasi strategi dukungan informasi manajemen rantai pasokan yang paling efektif, dapat keamanan antara pemasok dan pelanggan, pendekatan terhadap identifikasi dan prediksi resiko dalam kondisi ketidakpastian, dapat mengusulkan solusi kompleks dalam mengamankan data sistem informasi manajemen rantai pasokan. Daftar isinya ada 4, yaitu pendahuluan, variabel-variabel penelitian, hasil penelitian, dan penutup. Bab 1 pendahuluan, yaitu tentang latar belakang. Supply chain management adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk, mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga konsumen akhir sesuai dengan persyaratan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem SCM memungkinkan kepuasan permintaan produk perusahaan dan mengurangi biaya logistik dari pembelian secara signifikan. SCM mencakup pembelian bahan baku, biaya produksi, distribusi produk. Selain itu, 6 bidang utama yang menjadi fokus manajemen rantai pasokan yaitu produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Tahun 1988, Sanjeev Sidhu dan Ken Sharma menemukan segmen kosong di pasar sistem informasi. Sejak itu, banyak pemasok menawarkan variasi solusi untuk manajemen rantai pasokan yang terdapat di ERP sistem. Menurut HMR Research dan Forrester Research, penerapan SCM memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif seperti pengurangan biaya dan waktu pemrosesan pesanan sebesar 20-40%, pengurangan biaya pembelian sebesar 5-15%, mengurangi waktu pemasaran sebesar 15-30%, mengurangi inventaris gudang sebesar 20-40%, mengurangi biaya produksi sebesar 5-15%, meningkatkan keuntungan sebesar 5-15%. Namun terlepas dari keuntungan nyata dari manajemen pasokan web, terdapat banyak ketidakpastian dan risiko keamanan cyber. Semua jenis kerentanan dan kelemahan lainnya dapat membuat penggunaan rentan terhadap serangan ini ancaman dikompromikan atau diserang. Metode keamanan yang tidak efisiensi termasuk perbaikan yang tidak cukup cepat kerentanan yang diketahui, akses istimewa tanpa batas ke sistem, serta terminator dan infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik. Manfaat manajemen rantai pasokan yaitu pertama adalah peningkatan tingkat layanan optimalisasi siklus produksi, mengurangi persediaan gudang, peningkatan produktivitas perusahaan, peningkatan profitabilitas, dan pengendalian proses produksi. Yang kedua yaitu variabel-variabel penelitian. Yang pertama ada proxy server, yaitu ada sistem yang berperan sebagai perantara antara pengguna dan internet. Fungsinya yaitu menerima permintaan dari pengguna, meneruskannya ke server tujuan, dan kemudian mengirimkan kembali respon dari server tujuan tersebut kepada pengguna. Dengan kata lain, proxy server berfungsi sebagai perantara yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan sumber daya internet yang mereka inginkan. Penggunaan proxy server seringkali merupakan bagian integral dari implementasi dan pengoperasian rantai pasokan. Pengelolaan proxy server telah ada sejak awal internet dan fungsinya telah berkembang secara langsung. Yang kedua yaitu spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka, dan digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan pengguna. Penyediaan spyware mengizinkan perangkat lunak mereka sebagai alat legal yang memberikan layanan bermanfaat dan mematuhi perjanjian lisensi penggunaan akhir. Spyware yang menyamar sebagai POA adalah perangkat lunak yang diam-diam mengumpulkan informasi tentang penggunaan aplikasi komputer. Biasanya diinstalasi di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketiga yaitu Business Email Compromise atau BAC. BAC adalah serangan rekayasa berbasis email yang bertujuan untuk menipu korbannya. Biasanya serangan BAC sering kali mengabaikan filter email tradisional. Dalam versi paling sederhana, kampanye BAC pengiriman
Email ke karyawan Departemen Keuangan terkadang menggunakan data palsu dari karyawan lain yang dapat mengirimkan dana melalui transaksi bank. Yang keempat, DevOps. DevOps adalah kombinasi dari filosofi budaya, penerapan, dan peralatan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan aplikasi dan layanan dengan kecepatan yang tinggi, mengembangkan dan meningkatkan produk dalam waktu yang lebih cepat dari organisasi yang menggunakan pengembangan perangkat lunak dan proses pengelolaan infrastruktur tradisional. Kecepatan ini memungkinkan organisasi untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik dan berkompetisi dengan lebih efektif di pasaran. 5. Cloud. Cloud adalah area baru bagi para peretas yang secara aktif mengeksplorasinya guna mendapatkan potensi baru untuk serangan mereka. Peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasukan web. Mereka juga menyadari bahwa mereka bisa membobol sistem perusahaan lebih cepat jika mereka membobol sistem cloud. Yang keenam yaitu Internet of Things atau IoT. IoT adalah interkoneksi perangkat fisik, kendaraan, gedung, dan item lainnya. Sering disebut perangkat terhubung atau perangkat pintar yang memiliki perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan mampu terhubung ke jaringan, memungkinkan mereka mengumpulkan data dan membagikannya. IoT mencakup 3 elemen utama, yaitu teknologi informasi atau TA, teknologi opsional OT, dan teknologi konsumen CT. Internet of Things industri berarti hanya perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan kontrol produksi dibandingkan dengan jaringan TA. Perusahaan atau pusat data IoT menawarkan kemungkinan besar untuk kerjasama dan inovasi di bidang bisnis. Namun seiring bertumbuhnya resiko keamanan juga meningkat organisasi dan penggunanya. Bab ketiga yaitu hasil penelitian. Dari proxy server, pakar keamanan informasi menggunakan server proxy saat memindai konten untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang mencari infrastruktur internet yang rentan atau kelemahan jaringan yang memungkinkan peretas mendapatkan keuntungan yang tidak sah akses ke manajemen rantai pasokan. Adapun yang termasuk serangan beban utama seperti Trojan dan utilitas yang memfasilitasi infeksi awal komputer penggunaan makronya. Virus dalam dokumen Word berbahaya adalah contoh alat jenis ini. PUA yang mencakup ekstensi browser berbahaya, binary Windows yang mencurigakan untuk menyebar ancaman seperti adware dan spyware, penipuan Facebook yang mencakup penawaran palsu konten media dan penipuan, malware mencakup program dan agen ransomware untuk mencuri data saat mengetik dari keyboard yang mengirimkan memuat kode yang dapat dikompromikan. Yang kedua yaitu spyware. Di lingkungan perusahaan, spyware mewakili sejumlah potensi resiko keamanan. Yang pertama itu mencuri informasi pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi dan informasi hak milik atau rahasia lainnya. Yang kedua, mengurangi efektivitas perangkat keamanan dengan mengubah konfigurasi dan pengaturannya, memasang perangkat tambahan, perangkat lunak, dan memberikan akses kepada pihak ketiga. Spyware juga berpotensi mengeksekusi kode arbitrary dari jarak jauh perangkat, memungkinkan peretas untuk mengontrol perangkat sepenuhnya. Meningkatkan jumlah infeksi begitu penggunaan transinfeksi PUA seperti spyware atau adware. Mereka pun terinfeksi rentan terhadap lebih banyak infeksi malware. 3. Bisnis email compromise atau BAC. Peretasan biasanya melakukan beberapa penelitian dalam perusahaan dan karyawannya. Misalnya menggunakan profil di jejaring sosial dan membangun vertical management. Ini mungkin menggunakan surat dari CEO atau atasan lainnya. Modusnya manajer meminta untuk mentransfer pembayaran non-tunai kepada calon mitra bisnis atau pemasok. Pesan tersebut harus memotivasi penerimanya untuk mengirimkan uang. Karena pesan yang ditujukan untuk menyusupi email bisnis tidak berisi tautan berbahaya atau mencurigakan. Pesan tersebut dapat ditemukan biasanya menghindari hampir semua pertahanan ancaman yang paling canggih. Yang keempat yaitu DevOps. Seperti dalam kasus CouchDB, lebih dari 75% dari server Elasticsearch dapat diklasifikasikan sebagai server terbuka maksimal. Berbeda dengan CouchDB, hanya sebagian kecil saja server mungkin berisi data pribadi. Docker adalah platform perangkat lunak yang operatornya membayar sejak awal perhatian besar terhadap keamanan. Namun terlepas dari upaya ini, lebih dari 1.000 instan Docker terbuka secara maksimal. Paling contoh Docker ditemukan di Amerika Serikat atau Tiongkok. Yang kelima yaitu cloud, infrastruktur jaringan dan perangkat akhir yang tidak dikelola dapat dengan mudah diserang oleh peretas yang membutuhkan basis untuk berintegrasi ke dalam infrastruktur organisasi dan melakukan kompromi tertentu.
Mereka juga dapat digunakan untuk mengekstrak data atau mengirimkan lalu lintas store yang tidak sah atau dapat menjadi bagian dari botnet. Bahkan router sederhana, firewall, atau pengaturan segmentasi yang salah dapat memungkinkan peretas membobol infrastruktur dan mendapatkan akses ke data rahasia. Yang keenam yaitu Internet of Things (IoT). Salah satu permasalahannya adalah rumitnya pemantauan. Banyak dari perangkat ini tertinggal jauh dari hal keamanan dibandingkan sistem desktop dan memiliki perbaikan kerentanan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selain itu, mereka dicirikan sebagai pelaporan dan pembaruan kerentanan dan resiko hampir atau seluruhnya hilang. Peluncuran dilakukan pada arsitektur khusus, adanya aplikasi yang tidak diperbarui atau tidak digunakan lagi yang memiliki kerentanan, misalnya Windows XP. Yang terakhir itu memperbaiki jaringan yang digunakan. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, organisasi memerlukan analisis konteks keamanan real-time untuk memastikan kontrol yang mudah. Dengan tidak adanya solusi itu, menyediakan pemantauan waktu nyata dan mendeteksi jalur kebocoran. Penyerangan dapat bergerak di dalam jaringan tanpa harus berada memperhatikan. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan alat yang kuat untuk memverifikasi efektivitas kebijakan tersebut. Organisasi juga harus menginventaris perangkat dan sistem yang terhubung dengan jaringan. Inventarisasi tersebut harus teratur dan otomatis. Karena jaringan perusahaan, infrastruktur cloud, dan infrastruktur perangkat akhir harus berubah dan tidak dapat dipantau secara efektif oleh staf secara manual. Situasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa rantai pasokan manajemen berada di perbatasan industri, transportasi, dan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.